Selamat pagi. Kita lanjutkan Krishna Lahir karya R.A. Kosasih. Kita langsung ke halaman 72. Anak perempuan itu diberi nama Bratajaya atau Subhadra. Sedangkan putra pertama yang berkulit bule putih dinamai Rasana atau Baladewa. Adiknya yang berkulit hitam diberi nama Narayana atau Krishna. Subhadra untuk sementara diasuh oleh ibunya di istana. Dewi Mahindra sewaktu-waktu menengok ke arah sana dan Krishna dengan menyamar seperti seorang petani. Demikianlah sang waktu terus bergulir. Tanpa terasa sudah 7 tahun Sagopi mengasuh kedua putra Basudewa itu. Kedua anak itu memiliki watak yang berbeda. Kak Rasana berwatak pendiam, tak banyak bicara, jujur dan pemberani. Sedangkan Krishna suka berbicara seperti gemerici air pancuran. Terkadang perkataannya diselipi filsafah. Tingkah lakunya gesit, tak bisa diam, sedang barang sebentar kenakalan tiada duanya di dusun itu. Yang paling buruk, ia suka mencuri, namun matanya memancarkan kewibawaan bagi yang memandangnya. Dia sering memimpin anak-anak kampung untuk mencuri jagung di kebun orang lain. Anehnya, anak lelaki yang lebih besar pun takut dan tunduk kepada perintahnya. Sudah banyak pengaduan para tetangga yang disampaikan kepada Sagopi perihal kenakalan Krishna. Krishna, kau kemarin mengganggu lembu tetangga sebelah ya. Lalu kau menetek pada lembu itu seperti anak lembu saja. Itu kan tidak mengganggu kok ibu. Aku menetek seizin induk lembu, kalau tidak tentu ia marah dan menendangku. Pandai kau menungkas, lantas yang mencuri jagung di kebun Pak Gondala siapa? Bukan mencuri bu, aku cuma memunguti saja di atas tanah yang bekas monyet. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Apakah kau ingin jadi pencuri dan pendusta? Sekarang kau harus aku hukum agar jera. Krishna diam saja menurut seperti orang tak bersalah ketika tubuhnya disatukan dengan belanga perunggu tempat air oleh ibunya Yasoda. Nah, sekarang kau tidak boleh main sehari di sini sebagai hukuman. Ingat itu ya. Ibu, lewat menertawakan, bahkan ada yang mencibirnya. Dasar anak bandel, lihat dia malah tertawa. Kalau anak lain pasti sudah menangis. Ya ampun, lihat apa yang dilakukan Krishna. Ternyata belanga perunggu besar yang berat itu dibawanya berjalan-jalan. Belanga itu tidak akan terangkat oleh 3 orang dewasa. Anak itu memang luar biasa. Krishna memang luar biasa. Krishna mau dibawa kemana belanga itu? Mau dibawa ke sungai untuk diisi air. Krishna terus berjalan ke lapangan. Dia melewati 2 batang pohon sehingga belanga itu terjepit. Namun tiba-tiba kedua batang pohon itu tumbang oleh kekuatan tenaga Krishna. Nakalnya pun tidak ketulungan. Anak itu seperti dewa, luar biasa kekuatannya. Jangan-jangan dia benar-benar titisan dewa. Krishna. Ketika itu bermunculan kawan-kawannya bersorak-sorai sukacita melihat kehebatan Krishna. Tali kulit yang kokoh itu diputuskan sendiri oleh Krishna dengan mudah. Demikianlah perilaku Krishna ketika masih kanak-kanak. Selain itu dia juga terkenal sangat pandai dalam meniup seruling. Dia acap kali mengembalakan lembu-lembu bersama kakaknya.
Lembu-lembu itu jadi penurut bila mendengar tiupan seruling Krishna. Kemanapun dia melangkah terus akan diikuti. Diceritakan bahwa di dalam rimba dekat dusun terdapat seekor lembu jantan liar yang buas. Penduduk dusun menamanya si Astin yang ganas. Para pemburu ulung pun tak ada yang berani mendekat. Sudah tak terhitung berapa orang yang mati terbunuh. Pada suatu hari Krishna pergi seorang diri ke dalam hutan. Dia anak nakal, mau pergi ke mana? Hati-hati, di sana ada si Astin sedang merumput. Siapa Astin itu, Pak? Aku ingin berkenalan dengannya. Oh, sombongnya, tubuhmu yang kecil itu nanti akan hancur di tanduknya, mengerti? Coba saja. Anak Sagupi itu sudah gila. Mari kita ikuti apakah ia benar berani mendekati Sri Astin. Binatang yang ditakuti itu tampak sedang merumput dengan tenang. Tiba-tiba endungnya mendengus, matanya menyala buas. Oh, jangan marah Astin, aku hanya ingin berkenalan. Tetapi Astin tidak menanggapi ajakan damai Krishna. Ia langsung menerjang Krishna. Dengan selingan keras, tubuh Krishna meloncat ke atas punggung si Astin. Ekor si Astin ditangkap lalu ditarik sekuat tenaga ke depan. Kerbau liar itu melompat-lompat dengan garangnya berusaha ingin melempar tubuh anak kecil itu. Namun tubuh Krishna terus melekat di punggung sambil bersorak-sorak kegirangan. Akhirnya si Astin kehabisan tenaga serta ekornya terasa sakit sekali karena ditarik-tarik oleh Krishna. Akhirnya pun ambruk kehabisan tenaga. Orang-orang yang menyaksikan bersorak gembira melihat kemenangan Krishna. Setelah kejadian tersebut, para penduduk desa tak ada lagi yang berani memaki-maki lagi sebagai anak brengsek. Ketika usia Krishna 10 tahun, suatu kali dia pergi ke tepi sungai Yamuna yang mendengar cerita bahwa di dalam sungai itu ada seekor ular naga bernama Kalia. Para nelayan mencegahnya ketika melihat Krishna akan terjun ke dalam sungai itu. Krishna hati-hati, Kalia jangan disamakan dengan lembu Astin, dia seekor naga yang sakti. Aku ingin mengusir naga itu, dia sering mengganggu orang mandi dan mengotori sungai. Naga juga sering melahkan lembu kita. Krishna kembali, apakah sudah gila? Lihat, naga itu telah melihatmu. Krishna langsung berenang mendekati naga itu. Tiba-tiba dari mulut naga itu menyembur api bercampur bisa. Krishna cepat menyelam. Naga pun ikut menyelam untuk memburunya. Maka terjadilah pertarungan yang sengit ke kedalaman sungai sehingga menimbulkan gelombang besar. Lihat, Krishna tidak muncul lagi, pasti ia telah ditelan bulat-bulat. Krishna telah mati, cepat beritahu Sagupi. Lihat, tapi ternyata dugaan mereka salah. Krishna muncul dari dalam sungai sambil duduk di atas kepala naga yang telah terkulai lemas itu. Anak ajaib, aku jadi merasa takut kalau berdekatan dengan dia kini. Lalu Krishna menari-nari gembira seakan telah mendapat mainan yang disukainya. Kemudian naga itu diusir ke laut oleh Krishna. Selanjutnya para penduduk, khususnya para nelayan, kini merasa aman. Lembu-lembu pun dengan bebas dapat kembali merumput di tepian sungai Yamuna. Demikian dulu kisah kelahiran Krishna, Era Kusasih, halaman 86. Terima kasih.